Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di review channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin review pompa ASI Yobo yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena masih banyak yang bertanya di kolom komentar, sehingga aku berinisiatif untuk membuat part yang kedua. Nah, part yang kedua ini benar-benar berdasarkan pengalaman aku selama pemakaian kurang lebih 3 bulan. Sekarang ini bulan tuh Januari, dan berarti kurang lebih aku pakai pompa ASI Yobo ini mau 3 bulan gitu kan, jalan 3 bulan. Nah, di sini aku buat part 2-nya berdasarkan pengalaman aku, benar-benar pengalaman aku. Jadi ini real, bukan rekayasa ya. Nah, di sini kalian bisa lihat itu terakhir catatan aku yang aku buat itu 27 Desember 2022. Jadi semuanya di sini aku catat dengan detail. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa tonton sampai habis. Oke, yang pertama ini corong. Nah, corongnya ini bahannya silikon. Sejauh ini tidak ada berubah warna dan bentuk. Maksudnya itu silikonnya itu konsisten, tidak melar gitu. Corongnya juga nyaman digunakan, benar-benar menempel pada PD sehingga tidak terasa sakit, baik saat PD keras maupun lembek, karena ini bahannya silikon, ya kan. Corongnya juga mudah dicuci. Jika ada bekas ASI gitu kan, bekas ASI di corongnya ini itu lebih mudah dicuci, karena aku cucinya itu di pagi hari setelah pakai subuh gitu kan. Nah, usahakan juga corongnya ini tetap kering saat mau dipakai supaya tidak licin, karena kalau licin itu bakal membuat daya hisapnya berkurang, karena dia licin akhirnya dia bergeser ke sana kemari gitu kan. Nah, jadi cara pakainya si corong ini, kalian beginikan dulu, baru kalian masukkan putingnya itu ke dalam sini, harus nempel. Jadi begini itu bikin nempelnya itu pas. Begitu sudah nempel kalian tinggal lepas. Tapi kalau kalian mau pakai langsung begini, ini menurutku ya, kalau kalian mau langsung pakai begini itu rasanya kayak kurang pas aja gitu, kayak bakal daya hisapnya kayak bakal berkurang gitu. Jadi menurutku kalian bisa ginikan dulu, baru kalian masukkan, baru kalian lepas gitu. Itu menurutku. Dan ini tuh bersihkannya kan, kalau corong ini bisa dilepas gini kan. Nah, dia ini ada sisi yang begini. Nah, ini kalau dicuci pakai spons aja dia kurang bersih gitu. Jadi aku pakai sikat. Nanti sikatnya akan aku seperti ini sikatnya. Nah, itu sikatnya aku beli juga di Shopee. Jadi dia bisa membersihkan sela-sela seperti di dalam sini yang sulit dijangkau oleh spons yang ada di sini gitu kan tuh. Jadi dia lebih mudah dibersihkan. Sekarang kita lanjut yang kedua. Nah, ini silikon tutupnya yang ini. Menurutku tutupnya ini mudah melar, mungkin karena terlampau lepas pasang gitu kan, gini kan, lepas pasang karena dicuci gitu kan. Jadi dia tuh seperti mudah melar. Karena sekarang punya aku nih sudah tidak begitu erat seperti pertama kali pakai gitu, karena dia lebih sering lepas pada saat aku melepas ini mesinnya ini, jadi dia ikut nempel di mesinnya gitu. Jadi dia tuh sudah kurang erat menempel di sini. Aku juga sudah coba rendam di air mendidih untuk mengembalikan elastisnya, tapi tidak berhasil. Meskipun ini sedikit melar, tidak mempengaruhi daya hisap pompanya ya. Warnanya juga berubah menjadi warna ASI. Padahal selalu kucuci dengan sabun. Mungkin karena aku selalu telat mencucinya, karena kan aku pakainya malam, terus aku cuci dengan air biasa gitu kan, terus aku pakai subuh lagi, aku lanjutkan cucinya nanti
pada saat pagi hari gitu. Jadi mungkin warnanya ini kalian bisa lihat, nah sedikit berubah jadi seperti warna ASI ya. Ini tuh sudah kopek karena keseringan dicabut pasang gitu kan. Distributornya juga tidak menyediakan spare part ini pada box dan juga belum tersedia untuk dibeli terpisah. Jadi ya gitulah, pertahankan yang ada. Sekarang yang ketiga. Nah, di sini tuh ada batang corong. Batang corongnya tadi sudah aku jelaskan bahwa aku mencucinya itu pakai sikat kecil. Kalian kalau mau beli bisa klik di deskripsi aku linknya. Nah, jadi di batang corongnya itu ada lubang. Nah, ini lubang itu kan fungsinya untuk keluar masuk udara agar proses pompanya itu berjalan dengan baik. Nah, di sini juga klaimnya itu anti backflow. Anti backflow itu kayak tidak mudah kembali lagi apa yang sudah dihisapnya gitu kan. Memang ini klaimnya anti backflow, tapi ini kalau terjatuh gitu kan gini. Contohnya seperti ini kan ada ASI, contoh ya, ini ada ASInya, terus dia jatuh gini. Nah, ASI itu bisa keluar dari sini, dari lubang ini gitu kan. Jadi meskipun ini black flow, tapi dia kalau terjatuh dia bisa keluar dari lubang ini. Sekarang yang keempat itu valve. Nah, valve itu yang ini. Valve itu kunci dari daya hisapnya. Nah, bahannya ini juga silikon sama seperti tutup corong dan corongnya. Ini ada spare part di dalam box. Nah, jadi mereka juga menyediakan untuk dijual gitu kan. Jadi karena memang ini sensitif kan, mudah rusak gitu kan. Jadi mereka menyediakan spare partnya dan juga bisa dibeli. Nah, terus dia ini dicucinya tidak bisa pakai spons gitu kan. Jadi dia ada sikat kecil kayak sikat sedotan gitu. Nah, itu aku pakai, terus aku masukkan di sini. Nah, nanti kalau kalian mau beli sikatnya juga bisa klik link di deskripsi. Di situ keterangannya sikat ya. Nah, sejauh ini juga valvenya itu punyaku tidak melar. Daya hisapnya juga masih bagus selama 3 bulan ini karena aku tutup pasangnya itu punya cara gitu kan. Jadi ini kan kalau dipasang seperti ini, kalau dipasang begini gitu kan. Nah, dia kan, nah pasangnya itu di sini, dipencet di pinggirannya gini kan. Nah, dan kalau kita mau melepas itu jangan pencet yang ini, jangan tarik yang ini, tapi tarik yang ini, tarik aja gitu. Tuh, dia jadi terlepas gitu kan. Nah, jadi dia tidak mengganggu ini valvenya. Jadi valveku ini sejauh ini masih sangat bagus daya hisapnya, karena itu tadi aku lepas pasangnya tidak memegang atau tidak menggunakan ini gitu. Sekarang yang kelima. Nah, ini tabung atau botolnya. Bahannya ini seperti mika. Sewaktu-waktu ini tuh pernah jatuh gitulah. Alhamdulillahnya ini tuh tidak pecah. Karena bahannya bukan kaca juga, bukan plastik juga. Jadi kayak mika gitu. Bahannya memang warnanya kuning seperti ini. Karena dia itu bisa dipakai hingga 2 tahun. Aku lupa apa ya namanya. Jadi bahannya ini bisa dipakai 2 tahun, makanya warnanya ini menguning. Jadi kayak kita tuh tidak perlu ganti-ganti botol gitu selama 2 tahun. Kalau yang bahan biasa dia kan harus diganti tiap 6 bulan. Tapi kalau kalian mau ganti juga terserah sih, nggak apa-apa. Kalau aku tetap pakai ini karena kan aku fungsinya untuk memompa aja gitu kan. Anakku juga nggak menggunakan pentil dotnya gitu. Jadi dia minum itu habis aku perahkan gitu kan. Dia tuh aku minumkan dari sini terus pakai pipet gitu. Jadi selesai pakai langsung aku cuci.
Nah, ini daya tampungnya itu kalian bisa lihat di sini 150 mili. Nah, ini tuh lumayan cukup banyak gitu kan. Tapi aku kadang sih itu melampaui 180 mili, 180 mili. Jadi kadang aku tuh melampaui dari si garis ini. Kadang aku tuh sampai sini, pernah sampai sini gitu kan. Tapi dia nggak tumpah karena memang kan dia ngepas gitu kan di sini. Tuh, kalian bisa lihat kalau kalian lihat gitu kan. Nah, tuh aduh jatuh. Valvenya itu nempel tuh pas di sini. Tuh, jadi kalau full banget itu dia ndak tumpah karena memang tutup apa sih namanya? Lubangnya itu ada di sini dan fullnya itu di sini. Jadi tidak akan bleber-bleber gitu tumpah. Untuk 180 mili ini juga bagiku cukup untuk pada saat aku memompanya dengan PD yang keras gitu kan. Nah, jadi aku pernah pompa PD ku keras itu kurang lebih dia terisi 150 mili. Kalau misalnya aku pakai keduanya, PD kiri dan kanan, posisi PD kanan itu agak lembek, yang kiri keras, nah itu 180 mili ke atas gitu. Dan aku juga pernah bentar ya. Dan aku juga pernah lihat komen di review yang part 1 itu botolnya ini bisa kalian ganti dengan botol merek Aven gitu ya, Philip Aven. Nah, yang kalian bisa sambungkan di botol corong ini. Jadi kalian gak harus pakai yang si botol Yobo ini, kalian bisa ganti merek yang lain. Tapi untuk merek yang lain seperti Hihuki atau apa gitu aku belum tahu, karena memang di komen salah satu komen di review part 1 itu ada yang bilang botol Aven itu bisa ya. Nah, sekarang ke-6 yang mesin. Ini bagian part pentingnya. Kenapa part penting? Karena di sini semua letak dari bisa digunakannya si pompa ASI ini. Selama 3 bulan pemakaian ini alhamdulillah tidak ada kendala pemakaian. Baterainya jika penuh bisa tahan 6 hari untuk aku yang hanya aktif pompanya di malam hari dengan durasi 10-15 menit dan 2-3 kali pemakaian. Jika baterainya sangat lemah maka hanya mampu bertahan 5 menit. Baterainya sangat lemah itu yang seperti ini. Nah, di sini tuh baterainya 1 tapi dia kedip-kedip. Nah, itu sangat-sangat lemah. Alhasil baterainya itu kayak lebih boros gitu kan. Jadi karena aku pakai level tinggi, jadi durasinya itu 15-20 menit. Dengan level 7, jadi kalau baterainya penuh itu bisa bertahan sampai 4 hari aja kalau aku gitu. Nah, dalam 3 bulan ini lampu dari pompa ASI-nya yang ini tuh pernah mati beberapa kali gitu kan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini tuh nyala, ini mati, dan di sini tuh nyala. Seharusnya itu kan dia tuh nyala semua sepanjangan ini. Tapi pernah beberapa kali ini tuh mati semua. Tapi mesinnya tetap nyala, tetap berfungsi gitu, hanya lampunya saja yang tidak menyala gitu kan. Tapi udah lama dia nyala lagi gitu, jadi aku nggak mengerti sih kenapa. Tapi menurutku lampunya ini berfungsi dipakai ketika malam hari, apalagi kan aku kalau malam hari menggunakan lampu tidur gitu kan, jadi lebih gelap. Nah, jadi kalau malam hari menggunakan si pompa ASI ini ada lampunya, itu berfungsi sekali menurutku. Aku pakainya kalau malam hari supaya lampunya ini bisa berfungsi, caranya seperti ini. Ini kan gini. Jadi kalau mau ngelihat isinya itu aku tutup pandanganku seperti ini, terus aku tengok tabungnya ke bawah. Nah, itu akan bisa kelihatan isinya. Iya, apa nak? Mesinnya ini juga kalau dipompa mulai dari baterai yang sangat lemah mulai dari yang sangat lemah sampai penuh membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Kalian juga bisa
cas menggunakan power bank jika misalnya kondisinya mendesak gitu kan. Aku beberapa kali pernah selesai kena pompa masitis di malam hari. Jadi lebih sering pompa. Kalian bisa dengan lihat durasi isinya masih 15 full. sampai 20 Nah, menit di dengan sini level tinggi. Tutup corongnya itu aku menggunakan tisu. Aku lebih milih pakai tisu daripada tutup bawaannya. Soalnya kalau pakai tisu, corongnya itu bisa langsung kering gitu kan. Dibanding dengan tutup bawaannya. Kalau tutup bawaannya itu malah bikin corongnya itu semakin basah dan aku kurang suka. Jadi aku lebih memilih menutupnya itu menggunakan tisu, dan itu juga jauh lebih bersih gitu kan. Kalau pakai tutup bawaannya itu menurutku kayak kurang nyaman aja gitu, kayak kurang bagus aja gitu. Nah, ini isinya itu kan full. Jadi isinya itu melebihi batas garis. Kalian bisa lihat di sini. Jadi aku pompanya itu terlena hingga full gini. Alhamdulillah selesai sudah review part 2 aku. Untuk kalian jangan lupa nonton part 1-nya juga ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.